Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk ekonomi yang kita bahas adalah akuntansi. Dan pada hari ini kita akan membahas beberapa KD dan beberapa indikator. Hari ini kita akan membahas tentang deskripsi akuntansi sebagai proses informasi. Baik anak-anak semuanya, karena sudah diberikan indikator masing-masing, hari ini kita akan mempergunakan teknik pembelajaran dengan coaching. Jadi nanti anak-anak ada yang akan menjadi coach dan ada yang menjadi coaching. Baik, karena kemarin sudah dijelaskan bagaimana teknik coaching ini, sekarang anak-anak duduk pada kelompok masing-masing dan selamat mengerjakan tugas di kelompok dengan teknik coaching. Selamat bekerja. Ngapain Wan? Ini ya, kan udah sama kita, tapi Wan masih kurang ngerti ya tentang akuntansi. Atau kita belajar sama-sama ya sama Yogi. Kayaknya Yogi udah selesai bikin tugas Oh iya kan dengan kemarin Siti. ada kisi-kisi, udah sih ya baca. Belum, tapi Yogi kayaknya udah, kan dia rajin. Kayak Kita coba telepon Yogi yuk. Halo, Assalamualaikum Yogi. Jadi kan besok kita PH, bisa nggak kita sama-sama kerja kelompok bahas tentang kisi-kisi akuntansi? oh, oke. Oke Yogi, Assalamualaikum. Gimana? Bisa Yogi, katanya bisa. Mau ya telat? Iya gak apa-apa. Nanti satu. Lumayan sih. Oh iya kan minggu besok kita PH, Yogi bisa jelaskan nggak apa itu sejarah kita? Oh, kalau sejarah akuntansi sih yang aku tahu ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Lucas Pacioli pada tahun 1494 dengan menuliskan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Cuma itu sih yang aku tahu. Yang tahun 1743 itu nih kayaknya aku baca di buku. Oh Dulan, Iya nih. Tahun 1747 ada pembukuan ampion dan tanam paksa. Setelah undang-undang dihapuskan, oh iya sejarah kan udah Ulan sama Yogi jelasin. Sekarang di kisi-kisi Bunda yang diberikan itu ada pengertian, siapa tahu pengertian akuntansi? Oh, kalau itu sih udah aku kerja tadi malam. Kalau nggak salah yang dikasih bunda cuma dua. Betul. Pertama, menurut UKA atau American Accounting Association, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk penilaian dan mengambil keputusan. Kedua, yaitu menurut AICPA, yaitu seni pencatatan, golongan, dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dengan satuan mata uang. Nah, dua itu sih yang dicatat di sama bunda. berarti yang ini cuma dua pengertiannya. Dua. Pengertian kan udah. Yogi tahu nggak kegunaan dari akuntansi? Yang aku tahu cuma satu, itu media komunikasi bisnis kalau nggak salah. Oh, kalau kegunaan akuntansi itu yang aku tahu membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir bentuk pertanggungjawaban suatu perusahaan. Cuma tiga itu yang aku tahu. Berarti kalau di diskusi cuma 4 kegunaan dalam akuntansi. Kan tadi kegunaan udah, habis itu diskusinya apa lagi? Oh, kalau itu sisi selanjutnya pemakai informasi akuntan. Kita tahu nggak apa saja informasi akuntan itu? Oh iya, pemakai informasi akuntan itu pertama pemilik perusahaan. Biasanya pemilik perusahaan ini membutuhkan informasi untuk memantau dan bagaimana kebijakan yang dilakukan ke depannya. Dan yang kedua itu ada manajer. Manajer ini dia yang mengatur semuanya dari prinsip akuntan ini. Jadi dia membutuhkan informasi untuk bagaimana sistematika untuk melakukan akuntansi berikutnya. Yang ketiga itu ada karyawan. Karyawan ini sebagai pematok waktu pengerjaan akuntan tersebut. Setelah itu ada investor, kreditor, pemerintah, pemasok, dan lingkungan masyarakat. Oh iya, kisi-kisi selanjutnya kan itu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ada yang tahu nggak?
Oh, kalau karakteristik itu yang pertama dapat dipahami, relevan, andal, dapat diperbandingkan, tepat waktu, nilai prediksi, umpan balik, dan cukup berarti. Jadi ada 8. 8 ya. Nah, habis itu kan kisi-kisinya prinsip-prinsip akuntan, ada yang tahu nggak? Oh iya, kemarin Aisyah udah bikin kisi-kisi prinsip akuntan, udah Aisyah tulis. Itu prinsip yang pertama itu ada entitas. Itu prinsip usaha harus berdiri sendiri. Ada juga satuan moneter hanya mencatat transaksi. Ada kurun waktu, biaya historis, pengungkapan lengkap, usaha berterusan, mempertemukan, pengakuan pendapatan, materialitas, konservatif, yaitu mengakui biaya yang mungkin terjadi. Ada juga konsistensi. Itu sih informasi yang Aisyah dapat dari searching Google dan buku-buku lainnya. Oh ya, selanjutnya kan itu ada bidang-bidang akuntansi. Ada yang tahu nggak pembagian bidang akuntansi itu? Nah, kayaknya Ulan ada deh kemarin bikin sebagian bidang-bidang itu. Ada yang pertama itu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu menyajikan laporan keuangan pada jangka waktu tertentu. Yang kedua tuh akuntansi pemeriksaan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu melakukan pencatatan, perhitungan, dan analisis data. Yang keempat itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Cuma 4 sih Ulan. Mungkin Aisyah bisa menambahkan, itu ada selanjutnya perpajakan. Ini itu biasanya untuk membayar pajak bagi perorangan maupun perusahaan. Ada juga anggaran, terus pemerintahan. Pemerintahan ini untuk laporan, pengawasan keuangan pemerintahan. Dan ada juga sistem akuntansi. Sistem ini sebagai perangkat unsur yang teratur, saling berkaitan, membentuk sebuah totalitas. Oh, berarti cuma ada 8 ya? Ya. Oh ya, kalau profesi akuntan ada yang bisa jelasin nggak? Ulan juga udah bikin. Ulan cuma bikin kisi-kisi tentang bidang, profesi sama etika kemarin. Yang profesi itu ada kontroler, akuntan, akuntan biaya, akuntan anggaran, akuntan pemeriksa, akuntan pajak, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Kalau etika tuh kemarin Ulan bikin ada berapa? Ada 8 Ulan bikin. Yang pertama tuh ada tanggung jawab, ada kepentingan publik, ada integritas, ada objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, pelaku profesional, dan standar teknik. Cuma itu sih yang Ulan bikin kemarin. Jadi materi akuntansi kita kan itu aja. Jadi minggu depan kan kita PH. Catatan Ulan sama Aisyah belum lengkap. Catatan Yogi kan udah lengkap. Saya nggak tolong ya dikirimkan ke grup. Oh ya, nanti biar ya kirimnya ke grup nanti. Semoga nanti PH kita bisa menjawab dengan kemampuan kita dan mendapatkan nilai yang Amin. Udah Yogi, pulang dulu ya. Oke, makasih Yogi. Assalamualaikum. Salam. Baik anak-anak semua, karena anak-anak sudah menyelesaikan pekerjaan dengan teknik coaching, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.